As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat LC yang dirahmati oleh Allah, apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Mudah-mudahan Anda senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, diberikan berbagai fadilah dan juga kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berjumpa lagi kita di rubrik Sirah Nabawiyah, mempelajari biografi kehidupan Nabi Muhammad SAW di episode yang ke-7. Pada kesempatan kali ini, insyaallah taala kita akan membahas tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di episode-episode yang lalu atau 2 episode sebelumnya, kita membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum kelahiran Nabi. Yaitu berupa peristiwa diantaranya adalah datangnya pasukan bergajah yang hendak menghancurkan kota Mekah, kota di mana nanti Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan. Ya, dan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang menghancurkan pasukan bergajah tersebut sehingga mereka tidak bisa melaksanakan tujuan mereka untuk menghancurkan Ka'bah. Dan kemudian juga dimunculkannya kembali sumur Zam-Zam. Ya, untuk mengingatkan kembali akan kenabian Nabi Muhammad SAW yang serupa dengan kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ismail yang merupakan dua-duanya adalah Nabi Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad SAW pun adalah seorang nabi yang berasal dari keturunan Nabi Ibrahim dan juga keturunan Nabi Ismail. Ya. Dan peristiwa-peristiwa yang lainnya yang menunjukkan kepada kita bahwa memang peristiwa-peristiwa sebelum yang terjadi kelahiran Nabi itu adalah untuk mendukung, untuk mensupport Nabi Muhammad SAW setelah beliau dilahirkan. Di pembahasan yang lalu kita sudah sedikit membahas tentang biografi ayahanda Nabi Muhammad SAW, yaitu Abdullah yang merupakan putra dari pemimpin Quraisy yang bernama Abdul Muthalib. Ya, seorang yang memiliki jalan garis keturunan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Dan juga sedikit kita membahas tentang ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Ya, dan ini nasab mereka, yaitu baik ibunda maupun juga ayahanda Nabi Muhammad SAW bersambung kepada nasab yang bernama Qusay bin Kilab. Ya. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang kita membahas setelah terjadinya pernikahan antara ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah bin Abdul Muthalib, dan juga ibunda Nabi Muhammad SAW yang bernama Aminah bintu Wahab. Tak lama kemudian, maka Aminah mengandung. Aminah hamil, ya, yaitu bayi Rasulullah SAW. Yaitu Nabi Muhammad SAW ketika itu berada di janin ibunya. Tetapi kemudian terjadi sebuah musibah di mana ayahanda Nabi Muhammad SAW, Abdullah, meninggal dunia ketika beliau berada di perut ibunya. Jadi Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim ketika masih di dalam perut ibundanya. Ya, dan kita juga kemarin membahas bahwa hal itu ya menunjukkan bahwa benar Nabi Muhammad SAW adalah seorang anak yatim yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Duha. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah kami telah menjadikan engkau, ya kami mendapatkan engkau sebagai seorang anak yatim. Ya. Nah, setelah ayahandanya tiada, kemudian usia kehamilan dari Aminah bintu Wahab ini semakin besar, semakin tua, ya, dan seperti bayi biasanya, ya, maka Nabi Muhammad SAW pun kemudian dilahirkan, ya, dari rahim ibundanya. Nah, tentang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini kita mendapatkan ada hadis-hadis sahih yang berbicara tentang menceritakan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW itu seperti apa, ya, atau kejadian-kejadian yang meliputi kelahiran Nabi itu seperti apa. Ya, contohnya di sini diantaranya adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Al-Bazzar, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Da'wati Abi Ibrahim wa bisyaratin Isa qaumahu wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun
adha'at lahu qusur Syam. Ya. Beliau mengatakan, aku adalah doa dari kakekku Ibrahim alaihissalam. Dan aku adalah kabar gembira yang dahulu pernah dikabarkan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya. Serta mimpi yang dialami oleh ibuku, yang mana ia melihat seakan-akan keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana negeri Syam. Ya. Nah, jadi ini yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW tentang kelahiran beliau. Bahwa kelahiran beliau ini adalah hasil doa dari kakek beliau. Siapa itu? Yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam itu dahulu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini kita dapat di dalam Al-Qur'an, Quran surat Al-Baqarah ayat 129, di mana Nabi Ibrahim berdoa, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, utuslah untuk mereka. Siapa? Keturunan Ismail. Ya. Utus apa? Utuslah di antara untuk mereka itu seorang rasul dari kalangan mereka. Dari kalangan siapa? Dari kalangan keturunan Nabi Ismail. Dan Nabi Muhammad SAW adalah berasal dari keturunan Nabi Ismail. Ya. Yang akan mengajarkan kepada mereka ayat-ayat Engkau. Yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab, yaitu Al-Quran, dan Al-Hikmah, yaitu Sunnah Rasulullah SAW, serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Dan itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Ya, yaitu muncul dari keturunan Ismail seorang rasul. Ya. Padahal sebelumnya belum, ya, itu sekitar ratusan tahun, ya, belum ada rasul yang diutus dari kalangan Nabi Ismail. Adapun dari saudaranya Ishak, ya, satu bapak tapi beda ibu, ya, itu muncul rasul-rasul yang lebih banyak. Ya, muncul Yakub, yang keturunan Nabi Ishak. Muncul Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ishak, ya, dan keturunan-keturunan yang lainnya yang menjadi nabi, ya. Sementara dari Nabi Ismail baru Nabi Muhammad SAW, ya. Kemudian Rasulullah pun mengatakan, ana bisyarati Isa qaumahu. Saya adalah kabar gembira yang dahulu pernah disampaikan Nabi Isa kepada kaumnya. Apa itu? Ya, ini bisa kita dapatkan di dalam Al-Qur'an, Quran surat Shaf ayat ke-6. Ketika Nabi Isa berkata, wa idh qala Isa ibnu Maryam, ya bani Israel, inni rasulullahi ilaikum, musaddiqan lima baina yadayya minat Taurah, wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya. Dan ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata kepada kaumnya, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, dan membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan aku memberikan kabar gembira dengan akan datangnya seorang rasul yang datang sesudahku. Namanya adalah Ahmad, ya, dan Ahmad adalah salah satu nama Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi ini yang dikatakan bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah kabar gembira. Itu adalah janji kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ketika dia berjanji, ketika dia menggabarkan kepada orang-orangnya, pada kaumnya, nanti akan ada Rasul. Yang terakhir yang datang sesudahku namanya adalah Ahmad. Dan Nabi Muhammad SAW nama lainnya adalah Ahmad. Ya. Dan kemudian ya, Rasulullah SAW mengatakan, wa ru'ya ummi allati ra'at ka'annahu kharaja minha nurun adha'at lahu qusur Syam. Ya. Dan aku adalah mimpi yang dialami oleh ibuku. Ya, jadi ibunda Nabi Muhammad SAW ketika hamil, ketika mengandung Nabi Muhammad SAW, itu pernah bermimpi memancar cahaya dari tubuhnya yang mengarah kepada arah tertentu, yaitu istana-istana Syam. Ya. Dan ini adalah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu akan bukan hanya untuk masyarakat Arab, bukan hanya untuk, apalagi yang lebih sempit lagi, hanya untuk penduduk Mekah, tapi akan mendunia, ya, akan menjadi tersebar ke seluruh alam,
Ya, di antaranya adalah menuju Syam, gitu ya. Nah, ini yang diriwayatkan tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Di riwayat yang lain, ya, beliau mengatakan da'watu Abi Ibrahim wa busyra Isa wa ra'at ummi hina wada'atni sata'a minha nurun ada'at lahu kusur busra. Ya. Aku adalah doa kakekku Ibrahim, kabar gembira yang dikabarkan oleh Isa, dan serta mimpi yang dialami oleh ibuku. Yaitu apa? Yang mana ia melihat ketika ia melahirkan diriku, ya, keluar darinya cahaya yang menyinari istana-istana Busra, ya, yaitu negeri Syam, ya. Nah, itu ya riwayat-riwayat yang berbicara tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tetapi banyak riwayat-riwayat juga, ya, yang diriwayatkan oleh ahli-ahli sejarah ataupun para pencerita sejarah bahwa ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan, ya, diriwayatkan bahwa istana Raja Persia, istana Kisra yang ada di Persia itu yang terdiri dari pilar-pilar atau tiang-tiangnya itu bergoncang hebat, bahkan dikatakan runtuh, ya. Kemudian juga api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi itu menjadi padam, ya. Atau juga danau-danau, sawah-sawah, ya, itu menjadi kering, ya. Berhala-berhala yang meliputi sekitar sawah dan ladang itu kemudian menjadi hancur, ya. Ini riwayat-riwayat ini diceritakan oleh ahli sejarah, tapi hanya saja tidak ada riwayat-riwayat yang kuat, tidak ada riwayat-riwayat yang sahih, ya, yang menceritakan itu. Ya, jadi kita mencukupkan, ya, bahwa kelahiran Nabi Muhammad SAW ini adalah kelahiran yang penuh berkah, dilahirkan oleh seorang ibunda, ya, yang kemudian dia, si ibunda tersebut, sebelum melahirkan Nabi Muhammad SAW itu pernah bermimpi, ya, bahwa tubuhnya diliputi cahaya yang menuju kepada arah tertentu. Nah, ini adalah juga sebagai sebuah kabar, ya, bahwa yang akan dilahirkannya ini bukanlah orang sembarangan, tapi akan menjadi nabi, menjadi rasul, ya, dan menjadi penutup risalah kenabian. Nah, sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilahirkan Nabi Muhammad SAW itu harinya adalah hari Senin, ya. Harinya adalah hari Senin, ya, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ketika Nabi Muhammad SAW ditanya tentang kebiasaan beliau, kenapa beliau itu sering berpuasa pada hari Senin, ya, maka beliau mengatakan, "Dzaka yaumun wudidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi." Ya, ketika Nabi ditanya, "Kenapa engkau wahai Rasulullah senang sekali berpuasa sunnah setiap hari Senin?" Maka beliau mengatakan, hari Senin adalah hari kelahiranku. Hari Senin adalah hari di mana aku pertama kali diutus oleh Allah, turunnya wahyu, ya, dan hari diturunkannya wahyu itu hari Senin, ya. Maka Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau setiap hari Senin itu berpuasa sunnah, ya. Selain hari Senin, beliau juga biasa berpuasa pada hari Kamis, ya, maka dikenal dengan puasa sunnah Senin Kamis, ya. Ini ada hubungannya, ya, karena Nabi Muhammad SAW ketika ditanya kenapa Senin Kamis yang dijadikan pilihan untuk merutinkan puasa sunnah, maka beliau menjawab, "Dzanika yaumani tu'radu fihi mal a'mal ala rabbil alamin." Ya, wa uhibbu an yu'rad, ya, amali wa ana sha'im. Ya, kedua hari tersebut adalah hari dipaparkannya amal-amal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Rabbul Alamin, ya. Dan aku suka jika amalanku diangkat sementara aku dalam keadaan berpuasa. Ya, jadi Senin Kamis itu terutama hari Senin alasannya, ya, minimal ada 2, ya, atau 3, ya. Yaitu beliau dilahirkan, beliau diutus menjadi rasul, beliau diturunkan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal-amal saleh itu diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin, ya, dan juga pada hari Kamis, gitu ya. Nah, ini harinya sepakat, harinya adalah hari Senin, gitu. Nah, bulannya bulan apa? Ya, bulannya adalah bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat, ya.
bulan Rabiul Awal. Tapi ada juga yang mengatakan Nabi Muhammad SAW dilahirkan bulan Ramadan. Loh, kok ada yang bulan Ramadan? Ya, sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan dikarenakan mereka berdalil bahwa Nabi Muhammad SAW itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tepat ketika berusia 40 tahun. Ya, tepat ketika berusia 40 tahun dan Nabi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu di bulan Ramadan. Ya, kalau dikatakan tepat 40 tahun di bulan Ramadan, maka Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan pada bulan Ramadan 40 tahun yang silam. Jadi dalilnya seperti itu. Ya, tapi mayoritas para ulama itu berpendapat, dan ini adalah yang paling kuat, Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Hanya saja ya tanggalnya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad SAW lahir pada bulan atau pada tanggal 12 Rabiul Awal. Ya, ini yang paling banyak dikenang ya ataupun kita ketahui bersama, tanggal 12 Rabiul Awal. Ya. Nah, ada yang mengatakan lagi bahwa Nabi Muhammad SAW itu dilahirkan tanggal 2 Rabiul Awal. Ada tanggal 8, ada yang berpendapat tanggal 10, ada yang berpendapat tanggal 17. Ya, tentu ini tidak menjadi masalah perbedaan-perbedaan pendapat ini dikarenakan memang ya itu tidak ada dalil yang pasti, yang kuat, yang menentukan. Ya, bahwa Nabi Muhammad SAW misalkan saya dilahirkan tanggal 12, tidak ada. Ya, hanya saja para ulama lebih menguatkan ya pendapat bulannya. Ya, bulannya bulan Rabiul Awal, tapi tanggalnya itu terjadi perbedaan pendapat. Oleh karena itu bukan masalah bagi kita ya untuk meyakini apakah tanggal 2, tanggal 8, tanggal 10, silahkan dicek sendiri. Silahkan diteliti sendiri ya. Sampai kita menghargai yang lainnya yang berpendapat tidak sama dengan tanggal yang kita yakini ya. Dan ini juga menunjukkan ya bahwa perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ya, setiap bulan 12 Rabiul Awal itu ya, itu tidak menjadi kebiasaan. Toh tanggalnya sendiri itu tidak menjadi kebiasaan di zaman para sahabat ya, bahkan bukan kebiasaan lagi. Mereka tidak pernah ya melaksanakan peringatan Maulid Nabi ya. Kemudian juga di zaman para sahabat tidak pernah ya, di zaman para tabi'in tidak pernah ya, karena tanggalnya sendiri itu tidak pasti gitu ya, tidak pasti. Tetapi jelas ya kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah peristiwa besar ya, yang kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lahirnya dan diutusnya beliau Rasulullah SAW gitu ya. Nah, kemudian ini tanggalnya ya, ini tanggalnya. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW dilahirkan ya, beberapa hari kemudian, mengatakan hari ketiga atau hari ketujuh ya, baik Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah SAW kecil ya, dalam sosok bayi ya, ini kemudian dibawa oleh kakeknya di depan Ka'bah. Lantas kemudian diumumkan bahwa nama bayi ini adalah Muhammad atau Ahmad ya. Muhammad dan Ahmad artinya adalah sama, yang artinya adalah orang yang terpuji gitu ya. Nah, siapa yang memberikan nama Muhammad ini ya? Biasanya dalam tradisi bangsa Arab ya, bayi-bayi itu akan diberikan nama oleh bapaknya gitu ya, oleh bapaknya. Hanya saja karena Nabi Muhammad SAW itu bapaknya sudah meninggal ketika beliau berada di dalam kandungan, maka ibunya atau kakeknya lah yang memberikan nama ya. Nah, tetapi ibunda Nabi Muhammad SAW atau kakeknya Nabi Muhammad SAW pastilah ini diberikan ilham ya, diberikan petunjuk ya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nama bayi ini dengan nama Muhammad ya. Dan itu adalah nama yang tidak asing. Mohon maaf ya, nama yang asing, nama yang baru pertama kali terdengar oleh orang-orang Quraisy. Padahal sebelumnya nggak ada yang namanya Muhammad. Ditanya ya Abdul Muthalib, kenapa engkau memberikan namamu, nama cucumu ya dengan nama Muhammad atau Ahmad? Padahal sebelumnya nggak ada di antara kita namanya Ahmad atau Muhammad. Apa jawab Abu Thalib? Kami menginginkan anak ini seperti namanya ya, yaitu nama yang terpuji,
dan kami berharap dia itu menjadi orang yang terpuji di langit dan terpuji di bumi. Ya, karena arti dari Muhammad itu artinya orang yang banyak dipuji. Ya, maka Abdul Muthalib, keluarga Rasulullah SAW, menginginkan Nabi Muhammad SAW itu dipuji di langit, dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dipuji di bumi, terpuji di tengah-tengah manusia. Ya, nah itulah ya kisah pemberian nama Nabi Muhammad SAW. Nah, setelah itu selain disusui oleh ibunya, ya, beliau juga disusukan kepada wanita yang lain yang kelak akan menjadi ibu susu, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok disusukan kepada yang lain? Ya, tidak tahu alasan pastinya. Hanya kalau kebiasaan kita, ya, kalau seorang ibu baru, ya, atau baru melahirkan, biasanya air susunya itu belum lancar, ya, belum lancar, sehingga perlu adaptasi. Beliau disusukan kepada wanita yang lain, ya. Ibu susu selain dari yang kita kenal namanya Halimah, ada yang bernama Suwaibah. Ya, Suwaibah ini adalah budak wanita dari Abu Lahab, paman Rasulullah SAW. Jadi Abu Lahab ini kan kita tahu track recordnya, ya, atau rekam jejaknya yang sangat memusuhi Nabi ketika beliau sudah diutus. Padahal sebelumnya, yaitu ketika beliau dilahirkan, ya, Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat gembira. Bahkan dia menugaskan, ya, pembantunya, bukan pembantu, yaitu budaknya yang bernama Suwaibah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Nah, dari Suwaibah ini, ternyata Suwaibah juga pernah menyusui beberapa orang sahabat. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib yang merupakan paman Rasulullah SAW sendiri. Ya, jadi usianya tidak antara paman dengan keponakan, usianya nggak beda jauh, gitu ya. Itu disusukan juga oleh Suwaibah. Ya. Kemudian juga ada seorang sahabat namanya Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Mahzumi. Ya, ini juga seorang sahabat, ya, dan juga disusui oleh Suwaibah. Ya. Jadi antara tiga orang ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW dengan Hamzah bin Abdul Muthalib dan Abu Salamah, ya, mereka selain tadi antara hubungan Rasulullah SAW dengan Hamzah itu adalah paman dan keponakan, juga saudara sepersusuan. Ya, begitu juga dengan Abu Salamah, selain dia adalah seorang sahabat, ya, atau guru dengan murid dengan Rasulullah SAW, juga adalah saudara. Ya, jadi disusui pertama kali oleh Suwaibah, ya, di luar ibunya, gitu ya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad SAW juga disusukan, ya, dan juga dititipkan perawatannya di perkampungan, yaitu perkampungan Bani Sa'ad. Ya, karena itu menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang Quraisy bahwa mereka, ya, menyadari betul bahwa kesehatan itu penting. Ya, sementara di Mekah, kotanya sudah semakin padat. Banyak orang-orang luar datang ke Mekah dan mereka nggak tahu, ya, yang datang itu adalah apakah dari negeri yang memang kesehatannya terjaga atau negeri yang sebelumnya terjangkit wabah. Ya, dikhawatirkan mereka yang datang ini juga ada yang berasal dari negeri yang kena wabah, gitu ya, sehingga anak-anak kecil mereka sangat rawan. Belum lagi tadi polusi udara, ya, dikarenakan banyak sekali hilir mudik orang mengunjungi Ka'bah, mengunjungi Mekah, ya, sehingga banyak di antara mereka dari orang-orang Quraisy ini menitipkan perawatan anaknya yang masih kecil, yang masih rawan dengan masalah kesehatan di perkampungan-perkampungan. Nah, demikian juga Nabi Muhammad SAW, beliau setelah disusui oleh ibunya, ya, kemudian mendapatkan pengasuhan dari ibunya, ya, kemudian disusukan juga kepada wanita yang lain. Beliau mengikuti tradisi dari orang-orang Quraisy, yaitu menyusui atau dipelihara, dirawat di perkampungan. Ya, saat itu beliau dirawat ataupun juga mengalami masa penitipan, ya, itu di sebuah perkampungan namanya perkampungan Bani Sa'ad, ya, yaitu sebuah perkampungan antara Mekah dengan kota Taif. Daerahnya masih sangat terjaga alaminya, udaranya masih segar, ya, masih banyak terpapar sinar matahari, ya, tidak banyak rumah-rumah yang berempetan sehingga menghalangi sinar matahari, ya. Di sana juga
orang-orang sana, ya, orang-orang ataupun anak-anak yang dititipkan juga bisa belajar dari alam, ya, bisa mengendarai kuda, menunggangi kuda, ya, bisa menggembala kambing, ya, dan aktivitas-aktivitas fisik yang lainnya yang sangat dibutuhkan, ya, dan Nabi mengalami itu dan cukup lama beliau berada di sana. Dan insyaallah taala kita akan ceritakan bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW di perkampungan Bani Sa'ad dan peristiwa-peristiwa ajaib apa yang dialami oleh ibu susu kedua Nabi Muhammad SAW yang bernama Halimah, ya, di perkampungannya Bani Sa'ad. Ya, insyaallah taala kita akan ceritakan di kesempatan yang lain. Nah, inilah kisah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, Nabi Muhammad SAW dilahirkan dari dua orang, ya, mulia di tengah-tengah masyarakat Quraisy, yaitu ayahandanya yang bernama Abdullah dan ibundanya yang bernama Aminah. Dua-duanya adalah orang-orang mulia di kalangan masyarakat Quraisy, ya. Tetapi kemudian terjadi sebuah musibah, ayahanda Nabi meninggal ketika beliau berada di dalam perut ibunya, di dalam kandungan ibunya. Jadilah Nabi Muhammad SAW itu lahir dalam keadaan sebagai anak yatim, ya. Kemudian beliau dilahirkan pada hari Senin, ya. Beliau dilahirkan pada bulan Rabiul Awal menurut pendapat yang paling kuat, ya. Dan kemudian tanggalnya masih terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Adakah tanggal 2, apakah tanggal 8, tanggal 10, 12, 17, ya. Masih banyak perbedaan pendapat kalangan para ulama. Dan tahunnya tadi kita lupa membahas. Tahun berapa, ya? Kalau digambarkan pada tahun Islam belum ada, karena penanggalan Islam itu baru dimulai, ya, ketika di zaman Khalifah Umar ibn Khattab radhiyallahu an, yang mengambil tanggal awalnya atau tahun awalnya, yaitu waktu peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi oleh karena itu kelahiran Nabi Muhammad SAW itu diingat dengan peristiwa besar yang terjadi pada tahun yang sama, ya, yaitu disebut dengan tahun gajah. Ada peristiwa besar di tahun yang sama dengan kelahiran Nabi, yaitu datangnya pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Maka dikenal, ya, tahun kelahiran Nabi dengan disebut dengan tahun gajah, ya. Dan kemudian setelah itu beliau diberi nama, ya, oleh ibundanya, oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muthalib, diberi nama Muhammad, ya, yang artinya adalah orang yang terpuji, di mana nama itu masih asing di kalangan bangsa Quraisy, ya. Nah, demikian apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang seputar kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kita lanjutkan insyaallah ceritanya di kesempatan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of